Halo semuanya, balik lagi sama saya. Kemarin gue ditanyain begini nih sama Mas Bro. Dok, kenapa ya kalau penyakit diabetes tuh selalu disebut kencing manis? Emang kencingnya manis gitu? Oke, biar lebih mantap kita bahas di meja konsultasi Project D. Halo semuanya, kembali lagi di channel yang mungkin tidak berarti ini, tapi mungkin memiliki fungsi buat orang-orang yang mencari informasi dan edukasi. Apa itu diabetes? Diabetes mellitus itu sebenarnya suatu penyakit kelainan metabolik, kelainan metabolisme gitu ya, yang ditandai dengan kadar gula di dalam darah yang tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh karena adanya gangguan produksi insulin ataupun gangguan dari fungsi insulin itu sendiri. Dan bisa juga kombinasi antara keduanya. Nah, diabetes ini jenisnya banyak ya. Tapi kita bahas nanti aja di belakang, ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Bahasnya nanti aja lah ya. Untuk gejala diabetes, apa saja sih yang dialami pada pasien yang mengalami diabetes? Jadi dalam diabetes itu ada yang namanya gejala klasik. Yaitu yang pertama, banyak kencing, kita bilangnya poliuri. 2, banyak minum, polidipsi. Banyak makan, polifagi. Dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Itulah tadi 4 gejala klasik dari diabetes mellitus, teman-teman. Sebenarnya selain dari gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, ada gejala-gejala lain yang mungkin teman-teman bisa alami. Seperti badannya terasa lemas, mungkin juga bisa kesemutan, gatal, matanya kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan pada wanita juga terkadang bisa ditemukan rasa gatal pada area kemaluannya. Ya, dan untuk penyebab dari diabetes itu sendiri, kayaknya udah pada tahu lah ya. Sebenarnya secara simpel, kita bisa bilang bahwa penyebabnya karena adanya gangguan dari hormon insulin. Ya, walaupun sih kenyataannya nggak sesimpel itu ya. Cuman secara sederhana kita cuma bilang, udahlah karena ada masalah di insulin, jadi timbullah diabetes ini. Secara sederhana, kita bisa bilang bahwa penyakit ini disebabkan karena adanya gangguan pada hormon insulin. Ya, walaupun pada kenyataannya nggak sesimpel itu, tapi kalau kita sederhanakan penyebab utamanya ya hormon ini nih, si insulin ini. Bisa aja memang produksi hormon insulinnya sama sekali tidak ada. Itu sering kita sebut dengan diabetes tipe 1 yang sudah saya singgung di atas. Dan bisa juga hormon insulinnya ada tapi kurang sensitif, fungsinya kurang bagus. Atau juga bisa disebabkan karena produksi insulinnya yang memang berkurang atau sama sekali tidak diproduksi. Dari yang sudah saya jelaskan di atas, teman-teman, pada penasaran nggak sih kenapa diabetes ini sering diistilahkan dalam bahasa awam dengan kencing manis? Kan tadi kita nggak bahas kencing-kencing sama sekali, hanya membahas gulanya. Sebenarnya benar nggak sih pasien diabetes ini kencingnya manis? Secara teknis memang nggak salah kita bilang pasien diabetes ini kencing manis. Kenapa bisa gitu, dok? Jadi gini, di dalam darah kita yang mengalir di tubuh kita itu ada yang namanya gula. Dan ini akan disaring melalui suatu organ yang bernama ginjal. Teman-teman pada tahu lah ya ginjal. Ginjal ini sebenarnya sudah dibuat secanggih mungkin supaya zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh ini nggak keluar dari saringan ginjal. Tapi memang zat-zat yang ukurannya sangat kecil itu bisa lolos ke dalam urin. Contohnya aja ya glukosa ini.
Tapi yang namanya ginjal itu canggih teman-teman. Zat yang berfungsi ini, si gula ini, nanti di saluran ginjal yang namanya tubulus akan diserap kembali. Supaya gulanya ini bisa dipakai sama tubuh. Tapi penyerapan ini tuh ada kapasitas maksimalnya. Jadi dia memang bisa menyerap lagi zat-zat yang dibutuhkan, tapi kalau jumlahnya terlampau banyak, seperti gula yang tadi saya bahas, ini akan lolos gulanya ke dalam urin. Nah, karena hal inilah sebenarnya yang akan membuat urin atau kencingnya memiliki kandungan gula. Dan kalau dicicipin mungkin bisa terasa manis. Cuman apakah Anda mau mencicipinya? Tentu tidak, bukan? Iya. Ya, jadi sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya kita sebut diabetes ini sebagai kencing manis. Tapi sebenarnya dengan adanya gula yang ada di urin itu bukanlah dasar untuk menegakkan diagnosa penyakit diabetes ini. Sebenarnya ada beberapa kriteria yang digunakan dalam dunia medis untuk menegakkan diagnosa penyakit diabetes mellitus ini. Jadi memang ada namanya perkumpulan endokrin, mereka membuat suatu pedoman. Ada 3 kriteria seseorang yang bisa disebut mengalami diabetes. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, apabila kadar gula darah puasa lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter. Yang dimaksud dengan puasa di sini adalah tidak adanya asupan kalori ya selama 8 jam. Ingat, kalori bukan air. Jadi kalau puasa 8 jam mau minum silahkan, tapi kalorinya nggak ada. Nah itu nilainya nggak boleh lebih dari 126. Kalau udah di atas itu ya kita anggap sebagai diabetes. Yang kedua, ada namanya pemeriksaan tes toleransi gula oral, di mana angkanya itu nggak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Untuk TTGO atau tes toleransi gula oral nanti saya akan bahas ya di satu materi tersendiri. Dan yang ketiga, didapatkan adanya gejala klasik yang sudah saya sebutkan di atas, disertai dengan pemeriksaan gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi kalau teman-teman cuma ngecek nggak disertai gejala klasik, kita belum bisa pastikan bahwa teman-teman mengalami diabetes. Dan yang keempat, ini ada pemeriksaan HbA1c nanti. Apa itu HbA1c? Kita bahas tersendiri ya. Jadi ini untuk mengetahui kadar gula darah yang ada di dalam sel darah merah atau hemoglobin. Selain itu ada juga loh keadaan yang sering disebut sebagai prediabetes atau calon yang beresiko mengalami diabetes. Mau tahu nggak apa saja kriteria yang termasuk ke dalam prediabetes ini? Kita kasih tahu aja lah ya. Yang pertama, ada keadaan yang kita sebut keadaan glukosa darah puasa terganggu. Hal ini dapat kita lihat pada saat seseorang melakukan pemeriksaan gula darah puasa dan kadar gula darahnya ada di range 100 sampai 125. Dan pada pemeriksaan TTGO atau toleransi glukosa oral itu angkanya masih kurang dari 140 mg per desiliter. Atau keadaan kedua, toleransi glukosa yang terganggu. Nah, kalau pada keadaan ini nih, kadar gula darahnya pada saat melakukan pemeriksaan toleransi glukosa oralnya itu ada di range 140 sampai 199. Dan gula darah puasanya masih di bawah 100 mg per desiliter. Atau yang ketiga, bila kadar HbA1c menunjukkan angka 5,7 sampai 6,4%. Daripada bingung nih ya, kayaknya aku kasih tunjuk tabel di sini aja nih. Woys. Tabel muncul, asik. Ya udah ya, sebenarnya penjelasannya cukup segitu dulu. Karena kalau kelamaan pasti bosen juga kan dengarnya. Intinya teman-teman sudah tahu gimana sih diagnosa diabetes ditegakkan. Dan ada juga loh keadaan-keadaan pre-diabetes gitu. Dan berikutnya kayaknya kita akan bahas gimana ngatur pola makan, gimana olahraganya pasien diabetes, apa komplikasinya. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Buat teman-teman yang suka video ini bisa klik like, jangan lupa juga untuk subscribe. Kalau mau tanya-tanya boleh kok.
tulis di kolom komentar. Dan boleh juga share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya informasi ini bisa dapat diterima oleh banyak orang. Oke, sekian video kita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.